Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Berbahagia sekali di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa. Dan hari ini kita akan membahas permasalahan yang sehari-hari kita lewati. Tapi terkadang tidak semua kita mengetahui tentang kedahsyatan dari amal yang kita lakukan. Ternyata di balik kebiasaan yang kita lakukan ada keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Harapannya ketika kita mengetahui keutamaan ini, maka semakin kita bersemangat untuk mengamalkannya dan juga semakin kita menjaga dan memperbaiki ketika kita melakukan amal ini. Amal apa yang akan kita bahas hari ini? Berkaitan dengan wudu. Berwudu, kalau kita bahas dalam pembahasan kitab fikih, itu cukup panjang pembahasannya. Kita akan ringkaskan insyaallah dalam beberapa waktu ini. Yang pertama kalau kita lihat, wudu itu hukumnya apa, Pak? Apa hukum wudu? Apakah wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, atau apa hukumnya, Pak? Hukumnya wajib. Ada yang berpendapat selain wajib? Sunnah. Ya. Sebetulnya kalau kita lihat wudu, dua memang hukumnya, Pak. Yang pertama, wudu yang hukumnya wajib. Yang kedua, wudu yang hukumnya sunnah. Jadi jawaban bapak-bapak betul semuanya. Apa itu yang menyebabkan wudu itu wajib? Para ulama mengatakan ada tiga. Termasuk Dr. Abdullah Bahamam hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan wudu wajib untuk tiga hal. Yang pertama, berwudu ketika akan melaksanakan sholat. Sholat wajib, hukumnya wajib. Maka berwudu untuk sholat wajib, hukumnya mengikuti hukum sholat, yaitu wajib. Kalau sholatnya sunnah bagaimana, Pak? Hukum wudu untuk sholat sunnah bagaimana hukumnya? Wajib. Walaupun sholatnya sholat sunnah, tapi hukum wudunya wajib. Kenapa demikian? Karena tidak sah sholat sunnah tersebut tanpa diawali wudu. Kalau wudu ini tidak ada, sholat tidak sah. Berarti adanya wudu hukumnya wajib. Maka untuk sholat baik wajib ataupun sunnah, maka hukum wudu hukumnya wajib. Ini yang pertama. Yang kedua, berwudu hukumnya wajib untuk seseorang yang sedang melaksanakan tawaf. Di mana kita tawaf? Di Ka'bah. Berkeliling mengitari Ka'bah, bukan di mall, Pak ya. Kalau di mall nggak wudu juga apa-apa. Tapi kalau di Ka'bah ketika kita sedang melaksanakan ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Ibadah wajib adalah seperti tawaf untuk haji. Tawaf ifadah itu hukumnya wajib. Termasuk juga ibadah yang sunnah tapi tawafnya wajib. Itu apa? Umrah. Umrah hukumnya apa, Pak? Sunnah. Tapi tawaf untuk umrah hukumnya wajib. Karena umrah tidak sah kecuali tawaf. Maka tawaf untuk umrah ini hukumnya wajib. Nah, kalau seseorang sedang bertawaf, maka dia wajib dalam keadaan suci. Maka wudu bagi orang yang sedang tawaf, itu hukumnya wajib. Jadi kalau kita nanti akan membedakan berkaitan dengan hukumnya. Kalau kita sedang tawaf, mungkin kita ada yang pernah melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh yang belum, semoga Allah mudahkan ya, supaya kita bisa melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji, insya Allah. Nah, kalau kita sedang tawaf di Masjidil Haram, mengelilingi Ka'bah, Ka'bah dikelilingi, mutarnya ke kiri atau ke kanan, Pak? Ke kiri atau ke kanan? Saya pernah merhatikan. Mutar ngikut, dia mutar nggak tahu kiri atau kanan. Mutarnya adalah berlawanan arah jarum jam. Yaitu Ka'bah itu berada di sebelah kiri kita. Jadi kita muter ke arah sana. Jadi kalau jam muternya ke kanan, nah kalau tawaf itu ke kiri muternya. Mengelilingi Ka'bah dengan 7 putaran. Misalkan kita sedang melaksanakan tawaf. Ternyata di putaran yang ketiga,
dan akan masuk putaran keempat, ini tiganya sudah selesai, baru pertengahan mau putaran keempat, ternyata batal. Apa yang menyebabkan batal? Buang angin misalnya. Buang angin. Tidak bisa ditahan, kemudian buang angin pada saat itu. Nah, ketika sedang tawaf buang angin, yang harus dilakukan apa, Pak? Berwudu. Nggak boleh dia melanjutkan tawafnya, karena tidak sah tawaf dalam keadaan tidak berwudu. Dia berwudu terlebih dahulu, kemudian setelah wudu, dia kembali lagi ke Masjidil Haram, ke Ka'bah tersebut, kemudian dia melakukan tawaf lagi. Pertanyaannya, dia kan sudah 3 putaran kan, mau putaran keempat. Ketika dia batal, kemudian dia berwudu, tawaf lagi. Pertanyaannya, ketika tawaf itu putarannya dihitung satu lagi ataukah melanjutkan? Itulah hebatnya ibadah tawaf. Beda dengan kita, kalau sholat. Kalau kita sedang sholat isya, di rakaat yang ketiga batal. Apa yang dilakukan? Wudu dulu. Setelah wudu balik lagi untuk sholat isya. Ketika sholat isya, apakah kita mulai dari rakaat yang pertama atau langsung rakaat keempat? Ngulang lagi rakaat pertama, karena 3 rakaat yang sebelumnya gugur. Disebabkan karena kita batal sholatnya, batal wudunya disebabkan batal sholatnya disebabkan wudunya batal, maka kita harus berwudu kembali. Ketika mengulangi sholat dimulai dari 0 lagi. Seperti konsep pom bensin kan ya, mulai dari 0 lagi. Nah, ketika sholat, hukumnya beda dengan tawaf. Tawaf itu kalau sudah 3 putaran, masuk putaran yang keempat, tapi belum selesai putaran keempat, batal, maka dia berwudu dan mengulang hanya di putaran yang keempat saja, lanjutkan. Berarti putaran ketiga sudah selesai, 4-nya belum selesai, ngulang lagi. Di mana mulainya? Di sejajar Hajar Aswad, atau yang ada garis hijau ataupun ada lampu hijau di belakang. Nah, disitulah mulainya, dimulai dari putaran yang keempat. Putaran kelima, keenam, dan ketujuh. Setelah beres, maka selesailah tawafnya. Nah, untuk melaksanakan tawaf, maka wajib dalam keadaan suci. Ini 2 hal yang disepakati oleh para ulama. Nah, yang ketiga, ini terjadi khilaf para ulama. Yang ketiga adalah berkaitan dengan ketika akan menyentuh mushaf Al-Quran. Ketika akan menyentuh mushaf Al-Quran, sebagian para ulama mengatakan hukumnya wajib dalam keadaan suci, berarti harus wudu dulu. Sebagian para ulama menyebutkan suci yang dimaksudkan bukan hadas kecil, tapi hadas besar. Yang hadas besar yang tidak boleh menyentuh Al-Quran. Tapi terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, maka ketika akan menyentuh mushaf Al-Quran, maka sangat dianjurkan dalam keadaan suci. Ini hukum wajib bagi orang yang berwudu. Wudunya hukumnya wajib baginya untuk 3 hal ini. Kemudian hukumnya wudu itu hukum sunnah. Kapan itu? Pertama, ketika seseorang akan melaksanakan mandi wajib atau mandi yang mengandung ibadah. Maka ketika akan mandi, maka disunnahkan untuk wudu terlebih dahulu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah manhamdul mayyit, orang yang mengangkat jenazah. Baik mengangkat jenazah dari tempat meninggalnya dia ke tempat pemandian, atau dari tempat pemandian ke tempat dia dikafani, atau dari tempat dikafani ke kerandanya, atau dari keranda diangkut untuk disolatkan, atau ketika setelah disolatkan akan dibawa ke kuburan, atau ketika sampai di kuburan kemudian diturunkan ke liang lahat. Siapapun yang mengangkat jenazah maka hukumnya sunnah untuk berwudu. Bahkan sebagian para ulama mengatakan mandi. Sunnah untuk mandi. Kemudian yang berikutnya, yang sunnah lagi, sunnah wudu adalah ketika seorang suami dia sudah berjima dengan istrinya. Kemudian setelah itu dia ingin mengulangi lagi, menambah. Karena sudah lama tidak berjumpa dengan istrinya, di luar kota berlama-lama, kemudian berjumpa dengan istrinya, rindunya luar biasa. Nah, ketika dia akan mengulang jimaknya, di antara yang pertama dengan yang kedua, maka diselangi dengan berwudu. Ini wudu hukumnya sunnah. Termasuk wudu yang sunnah adalah wudu ketika dia yujaddidul wudu, memperbaiki wudu walaupun belum batal. Seperti kita sudah wudu ketika sholat maghrib tadi, sebelum maghrib kita wudu. Ketika datang waktu isya, saya ingin wudu lagi. Boleh atau tidak, Pak? Boleh. Walaupun belum batal, boleh. Dan itu hukumnya sunnah, dibolehkan. Ini wudu yang hukumnya wajib dan hukumnya sunnah. Nah, sekarang kita lihat apa saja sih kedahsyatan dan keutamaan wudu. Disebutkan oleh penulis,
hafizahullah taala berkaitan dengan fadailul wudu, yaitu keutamaan-keutamaan wudu. Paling tidak ada 4 keutamaan yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala, yaitu Dr. Abdullah Bahamam hafizahullah taala, yang kitab ini diterjemahkan hampir ke 18 bahasa. Termasuk ada bahasa Indonesia, tapi kita bawakan dalam bahasa aslinya atau kitab yang aslinya. Dia mengatakan sebab atau keutamaan yang kedahsyatan wudhu yang pertama adalah sababun limahabbatillah, yaitu menjadi sebab datangnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagi orang yang berwudu atau menjaga wudunya, maka ini menjadi sebab datangnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu jemaah sekalian, ketika manusia saja ya, manusia yang sangat terbatas ini, kalau dia mencintai seseorang, maka dia akan memberikan yang terbaik terhadap orang yang dicintainya. Betul atau tidak, Pak? Ya tidak aneh kalau suami memberikan hadiah terbaik untuk istrinya. Ibu-ibu suka dikasih hadiah sama suami? Tanda cinta itu memberikan hadiah. Hadiah yang terbaik. Orang yang dicintai itu akan dilindungi, diberikan yang terbaik, berkorban atasnya. Maka ini disebabkan karena ada kecintaan. Bayangkan kita yang terbatas saja, kalau kita mencintai seseorang, maka kita mau memberikan yang terbaik. Bayangkan ini Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita. Kalau Allah mencintai kita, niscaya Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Maka kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah, caranya bagaimana? Jaga wudu kita. Berwudu adalah menyebabkan datangnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha," sesungguhnya Allah, "yuhibbu," mencintai, "at-tawwabin," orang-orang yang bertaubat ketika dia dosa kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, "wa yuhibbu," dan Allah mencintai, "al-mutatahhirin," orang yang mensucikan dirinya. Mensucikan disebutkan oleh para ulama, al-mutatahhirin ini ada 2 maknanya. Yang pertama adalah mensucikan secara batin, mensucikan hatinya dari penyakit-penyakit kesyirikan, penyakit-penyakit riya, hasad, sum'ah, dan lain sebagainya. Yang kedua, mensucikan yang dimaksudkan apa? Mensucikan jasadnya itu dengan cara apa? Berwudu. Atau ketika dia hadas besar berarti dengan mandi. Maka Allah mencintai orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang yang dalam keadaan mutatahhirin, yaitu menjaga kesucian dirinya. Maka ayat ini menunjukkan ketika Allah menyebutkan yuhibbul mutatahhirin, mencintai orang yang menjaga kesuciannya, maka di sini salah satu sebab sucinya adalah dengan cara apa? Berwudu. Maka Dr. Abdullah Bahamam memasukkan ayat ini sebagai keutamaan seseorang yang menjaga wudunya. Maka seseorang yang berwudu dia sedang melakukan hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita tahu wudu ini bisa mendatangkan kecintaan Allah, maka wudunya jangan sembarangan. Kadang kalau kita lihat ada orang yang wudu itu sembarangan wudunya, berubah, mencuci kaki, kadang dia nggak mau ngusap kakinya. Kakinya dikucurkan di keran, kemudian dibulak-balik kanan kiri. Itu belum tentu tercuci semuanya. Maka ketika wudu, berwudulah dengan sempurna. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Isbabul wudu alal makarih. Orang yang akan dihapuskan dosanya, ditinggikan derajatnya. Nanti di poin yang keempat. Itu salah satunya apa? Menyempurnakan wudu dalam kondisi dia berat dalam melaksanakannya. Seperti musim yang dingin, kemudian harus berwudu. Tapi dia tetap berwudu dan menyempurnakan wudunya. Dan menyempurnakan wudunya adalah mengalirkan air ke anggota wudunya. Maka ini berkaitan dengan wudunya. Allah mencintai orang yang menjaga kesuciannya kalau dia betul-betul sempurna dalam melakukan kesucian tersebut. Ini keutamaan yang pertama. Berarti wudu bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kedahsyatan wudu yang kedua adalah alamatu li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Menjadi tanda kalau kita adalah orang yang menjadi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak ingin diakui oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya? Setiap muslim pasti ingin
diakui oleh Nabi SAW sebagai umatnya, terutama ketika hari kiamat nanti. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Tidak hanya umat Nabi SAW, tapi umatnya Nabi Adam sampai nanti manusia akhir zaman dikumpulkan di padang mahsyar semuanya. Nah, untuk membedakan mana umat Nabi SAW dengan umat yang lain, apa yang membedakan? Wudunya, Pak. Orang yang berwudu itu ternyata menjadi tanda di hari kiamat nanti sebagai umatnya Nabi SAW, sebagaimana hadis yang disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah." Sesungguhnya umatku nanti di hari kiamat akan datang dengan keadaan apa? Ghurran muhajjalin. Dalam keadaan ghurran muhajjalin, putih dan bercahaya. Subhanallah ya. Umatnya Nabi SAW akan dibangkitkan di hari kiamat dengan keadaan putih dan juga bercahaya. Min atharil wudu, disebabkan apa? Bekas-bekas wudunya. Anggota wudu yang kita cuci ketika di dunia, di akhirat nanti ketika dibangkitkan di yaumil qiyamah, maka akan bercahaya. Yang syariat ini tidak ada syariat kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi sebelumnya ada bersuci, tapi bersucinya beda dengan wudhu kita. Makanya umatnya Nabi SAW ketika dibangkitkan, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, wajahnya bercahaya. Maka ketika Nabi SAW mengatakan min atharil wudhu, disebabkan bekas-bekas wudhu, maka umatnya Nabi SAW akan dibedakan di antara umat yang lain. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya ketika manusia itu berkumpul dari mulai di zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, maka untuk membedakan umatnya Nabi SAW, beliau mengumpamakan. Bagaimana perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi? Beliau menyebutkan, tidakkah engkau bisa mengetahui ketika ada segerombolan kuda yang berwarna hitam, kuda hitam ya, bukan kuda putih, kuda yang berwarna hitam, tapi di antara kuda hitam tersebut ada kuda yang keningnya putih, kakinya putih, tangannya putih. Kuda ada tangannya, Pak? Orang Arab mengatakan kalau binatang berkaki 4, kaki depannya disebutkan tangannya.